Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Tim nasional Indonesia U23 asuhan Sintayong berhasil menembus babak semifinal di keikutsertaannya yang pertama kali sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Asia U23 yang dimulai pada tahun 2013 yang lalu. Tim nasional Indonesia U23 berhasil menembus semifinal usai di babak perempat final mengalahkan tanah kelahiran sang pelatih, yaitu Korea Selatan melalui drama adu penalti. Di babak semifinal nanti, Indonesia sudah ditunggu Uzbekistan yang merupakan runner-up edisi sebelumnya setelah di partai puncak kalah dari Arab Saudi. Namun di Piala Asia kali ini, Uzbekistan berhasil membalaskan dendam mereka dengan mengandaskan Arab Saudi di babak perempat final dengan skor 0-2 guna menantang Indonesia di fase semifinal. Perjalanan Uzbekistan untuk mencapai fase semifinal Piala Asia U23 2024 benar-benar sempurna. Di samping menjadi tim terproduktif dengan mencetak 12 gol dari 4 pertandingan, Uzbekistan juga menjadi tim yang belum pernah kebobolan dari babak penyisihan hingga fase perempat final. Di babak penyisihan, bahkan Uzbekistan berhasil meraih nilai sempurna yaitu 9 poin dari 3 pertandingan. Dan sampai dengan fase perempat final pun mereka mampu mengalahkan juara bertahan yang mengalahkan mereka di partai final, yaitu Arab Saudi. Dari sisi tim nasional Indonesia, Garuda Muda sejatinya mengawali turnamen dengan kekalahan dari tuan rumah Qatar. Namun menurut Mimin, kemenangan yang diperoleh oleh tuan rumah Qatar merupakan hasil rampokan, hasil pembegalan yang dilakukan kepada Indonesia. Pasalnya wasit yang memimpin laga pembuka tersebut terkesan menguntungkan tuan rumah Qatar. Bahkan ada 2 kartu merah yang dikeluarkan di laga tersebut masih bisa diperdebatkan. Namun meskipun mengalami kerampokan di laga perdana, di luar dugaan tim nasional Indonesia mampu bangkit dengan cepat di laga kedua dan ketiga dan mampu berbalik mengalahkan Australia dengan skor tipis 1-0 dan Yordania dengan skor 1-4. Dengan memperoleh 6 poin hasil dari 3 kali main dengan 1 kali kalah dan 2 kali kemenangan, mendapatkan posisi Indonesia di peringkat runner-up grup A dan menemani Qatar untuk lolos ke fase perempat final. Di perempat final, Indonesia harus menantang tanah kelahiran sang pelatih yaitu Korea Selatan yang menempati posisi puncak grup B. Dengan keprofesionalitasan Sintayong dan juga semangat juang yang luar biasa dari tim nasional Indonesia U23, Indonesia pun berhasil menyingkirkan Korea Selatan U23 lewat drama adu penalti yang menguras emosi. Bertemu dengan Uzbekistan di fase semifinal yang telah membantai 2 tim asal Asia Tenggara yang juga tergabung di grup D yaitu Malaysia dan juga Vietnam. Indonesia tentunya harus waspada mengingat pengalaman Uzbekistan yang telah berkali-kali bermain di fase-fase akhir Piala Asia U23. Jika berkaca dari rekor pertemuan antara kedua negara, sebenarnya rekor pertemuan Indonesia versus Uzbekistan sebenarnya sama dengan rekor pertemuan Indonesia versus Korea Selatan sebelum akhir dari babak perempat final kemarin, yaitu Indonesia tidak pernah sekalipun menang atas Uzbekistan sepanjang pertemuan mereka.
Namun, tim nasional Indonesia U23 yang sekarang bermain di Piala Asia bukanlah tim nasional Indonesia U23 yang sama yang mereka hadapi di episode-episode pertemuan sebelumnya. Lihat saja Korea Selatan sudah menjadi korban betapa berbedanya permainan tim nasional U23 yang sekarang dibandingkan yang sebelumnya. Akankah tim nasional Uzbekistan juga merasakan bagaimana tajamnya strategi kejutan Sintayong? Ditambah lagi laga semifinal kali ini berlangsung di stadion yang selalu memberikan dua positif untuk tim nasional Indonesia, yaitu Abdullah bin Khalifa. Dengan melihat fakta dan statistik tersebut dan juga melihat permainan yang indah dan memikat dari Garuda Muda asuhan Sintayong, Mimin pribadi memprediksi tim nasional Indonesia kembali mampu mengejutkan Uzbekistan dengan melaju ke babak final dan di final akan menantang pemenang dari Jepang melawan Irak. Indonesia juga adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa di babak semifinal. Mampukah Indonesia menyamai prestasi Vietnam di tahun 2018 yang lalu yang berhasil melangkah ke partai puncak? Atau bahkan mampu melebihi prestasi Vietnam tersebut dengan menjuarai Piala Asia tahun ini sebagai tim debutan? Menurut kalian bagaimana, football lovers? Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.